muridan itu apa? Wahwa adapun murid sifatun sifat. Ya, bentuknya juga isim sifat. Lahu ta'ala bagi dat Allah subhanahu wa ta'ala azaliyah. Yang jelas muridnya Allah, sifat muridannya Allah, dat yang memiliki kehendak itu sifatnya ajaliyah. Ya. Namun mughayatun iradah ini berbeda dengan iradah. Jelas berbeda dengan iradah. Jadi iradah muridannya muridan gitu. Ya, iradah ya iradah, muridan ya muridan. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Pertanyaannya kan kalau muridan itu yang berkehendak, iradah kehendaknya. Lalu apa yang jadi permasalahan? Bedanya cuman sama kayak kemarin, kudrat dan qadiron. Bedanya sama. Ini jadi sifat ma'nawiyah mah keterangannya sama semua. Terus hubungan antara iradah dan muridan itu apa? Itu hanya masalah talazum. Ya, nisbatnya nisbat talajum, berhubungan. Ya, talajum itu kayak kemarin, lazim dan maljum. Lazim itu qadiron, maljumnya kudrot. Kalau bahasa kitanya biasanya yang namanya qadiron ya kudrot, begitu. Nah, mungkin yang namanya kudrot ada sama bukan qadir. Pastinya sama yang qadir. Sama iradah juga dengan muridan. Ya intinya gitu aja sama semua. Jadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan iradah. Artinya qadiran sifat yang netral dengan iradah. Namun hubungannya talajum. Ya, talajum. Namun kita jangan punya pemikiran talajumnya antara iradah dengan muridan menjadikan iradah itu alasan Allah disebut muridan. Sama kayak kemarin, jangan jadikan kudrat itu alasan Allah disebut dat qadiron. Ya, jangan jadi elat atau alasan. Berbeda dengan kita. Kalau sifat manusia kan, kenapa dia disebut qadiron, orang yang mampu? Ya karena kudrat, dia punya kemampuan. Jadi kemampuan itulah yang kita lihat dan kita saksikan menjadikan elat alasan kita menyebut si ano orang yang mampu. Kudratnya Allah mah jangan jadi alasan. Ya, jangan jadi alasan begini. Kudrat sabab alasan kita menyebut Allah dat yang qadiron. Jangan. Ya. Itu hanya perbedaan seperti itu. Semuanya sama sampai ke 20 ini bicaranya sama. Artinya muridan mughayyiratun lil iradah. Beda dengan sifat iradah. Tetapi lakinnaha lajimatun laha, tetapi sifat qadiron ini lazim daripada iradah. Lazim daripada iradah. Wahwa amrun itibariyun. Nah, ini amrun itibariyun. Jadi begitu, sama kemarin amrun itibariyun itu begitu. Setiap biasanya yang kudrat itu ya qadiron. Gitu. Biasanya yang kuat itu ada sama yang kuat. Enggak mungkin kekuatan itu berada sama yang lemah. Gitu. Itu itibar saja. Maka sifat-sifat maknawiyah mah enggak maujud, beda dengan ma'ani. Kalau ma'ani mah maujud, artinya bisa dilihat. Ilmu enggak kelihatan. Yang kelihatan alim mah enggak kelihatan alim, yang kelihatan mah ilmunya. Gitu. Ilmunya kan jenius nih 1 1 2, pintar kan?
itu kan ilmu, yang kelihatan kan ilmunya. Alimnya emang nggak kelihatan. Jadi refleks alim itu pasti kalau orang pinter, oh dia alim, oh dia cerdas, oh dia pintar. Kayak gitu. Itu amrun itibaran tuh bahasanya kalau kita ibaratnya biasanya orangnya biasanya kemampuan itu, kekuatan itu berada sama yang dimiliki sama yang kuat. Ya kan, nggak mungkin kekuatan itu ada dimiliki sama yang nggak kuat. Itu istilahnya itibar. Ya, hanya ibroh aja, hanya ibarat. Ibaratnya seperti itu. Jadi sifat yang bangsa ibarat. Amrun itibariun, sifat ibarat aja. Hanya itu mah nggak maujud. Beda dengan ma'ani. Kalau ma'ani mah ya, kudrat, irodat, ilmu, ayat sama basar kalam itu bisa dilihat. Maujudiyah. Nah kalau ini mah amrun itibariun, sifatnya sifat amrun, sifatnya sifat ibarat saja. Makanya kan ada yang menafikan sifat maknawi ini, ada yang menafikan, mentiadakan. Namun kembali kepada hukum yang kemarin diterangkan dalam kitab Ummul Barohin, di tengahnya ada sarannya, situ ada keterangannya tentang sifat orang yang menafikan maknawiyah. Ya. Menafikan itu berarti mentiadakan. Kayaknya bahasa menafikan sama dengan bahasa Indonesia ya? Sama ya? Sama. Iya. Meniadakan. Iya, maksudnya sama gitu. Kita kepake maksudnya bahasa menafikan itu. Menafikan, meniadakan. Jadi sebetulnya itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Arab. Iya. Maka disebutnya mu'ajjam. Kalau bahasa ajam dijadikan bahasa Arab namanya mu'arab. Di Arabin. Kalau mu'ajam berarti bahasa Arab diajamin. Kayak apa? Kayak tol. Itu mu'ajam namanya. Bahasa Arab dijadikan bahasa ajamiyah. Kalau mu'arab seperti bahasa televisi. Di Arab juga nyebutnya televisiun. Nah, itu berarti mu'arab namanya. Itu bahasa-bahasa artinya panjang ya, tulun panjang. Iya, pokoknya mu'arab sama mu'ajam. Mu'azzam pakai zai, pakai jim, mu'ajam, mu'azzam. As-sifatul khamisah. Nah, ini alladina mana dalil sifat Allah muridan. Ya. Jadi kesimpulannya sifat muridan sama dengan sifat qadiran. Amrun itibarun la sulata hakuk bil kharij. Enggak jelas, enggak nyata. Artinya enggak terlihat sifat itu. Hanya bahasa ibarat saja. Jadi muridan itu ibarat saja. Ibarat apa? Ibarat, mengibarat. Jadi kita kalau bahasa Allahu muridan, berarti segitu kita mengibaratkan Allah memiliki iradah. Jadi makna daripada muridan itu maknanya Allah memiliki iradah. Qadiran berarti maknanya apa? Allah memiliki kekuasaan. Ya. Bahasanya Allah memiliki kekuasaan, maka Allah disebut kuasa. Allahu muridan, yuridullahu berarti yuridu Allah murid, ya kan? Allah muridan. Berarti makna daripada muridan itu maknanya Allah yang memiliki kehendak. Logika kita kan kalau Allah yang memiliki kehendak berarti Allah yang berkehendak, kan begitu. Maka Allah disebut muridan. Ya bangsa ibarat saja, sifat amrun itibariun, sifat yang hanya peribahasanya, ibarat. Jadi sebuah ibarat. Jadi kalau qadir itu ibarat Allah memiliki kudrat. Muridan ibarat Allah memiliki iradah. Terus, dalilnya mana? Dalilnya sama. Ya. Artinya apa? Dalilnya subutu kauna ta'ala muridan wa dalil al-iradah. Itu sama dengan dalil iradanya Allah Subhanahu wa taala. Simpulnya apa? Artinya dalilnya apabila Allah tidak muridan, maka lamma kana wujudul alam. Kalau Allah tidak berkehendak, maka alam tiada. Tapi kenyataannya walian, alam ada enggak? Ada. Bisa kita ingkari keberadaan alam? Enggak bisa kan? Jelas. Subhanallah, kita juga alam manusia. Berarti
adanya kita, adanya manusia, adanya alam seluruhnya ini bukti Allah iradah. Bukti Allah berkehendak. Bahkan kehendak Allah di atas segala-galanya. Kita punya kehendak juga, cuman kehendak kita mah bukan hakiki. Ya, kehendak kita mah sifatnya makhluk. Allah yang nyiptain. Artinya apa? Tetap apapun yang terjadi semua adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Bahkan sekalipun kita pengennya A, jadinya A, itu hakikatnya A-nya Allah, bukan A-nya kita. Ya kalau itu A-nya kita, wah berarti kita hebat, sama Allah berarti. Secara nggak langsung berarti kita punya sifat kehebatan kita sama Allah, berarti iradah kita. Pada kenyataan tetap iradah kita dengan iradah Allah itu iradah Allah yang pasti terjadi. Lalu umpama sama itu hanya kebetulan. Ya, jadi jangan mengklaim ya kehendak Allah kan kemauan gua kan begitu. Bukan, itu kemauan Allah. Semua pada hakikat kemauan Allah. Kita begini ini kemauan Allah. Kita miskin, kita kaya, kemauan Allah. Kita sakit, kita sehat, kemauan Allah. Bukan kemauan kita. Kita mah pengennya sehat. Bener sehat. Itu mah kebetulan. Sehatnya itu mah iradah Allah. Yang kita rasakan sehat itu iradahnya Allah, bukan iradah kita. Jadi jangan sombong istilahnya. Semua apapun itu iradah dan takdir Allah, bukan kehendak kita. Lalu sama umpama kita pengen A, jadinya A, tetap kita harus yakin itu kehendak Allah. Kita kebetulan, itu istilahnya. Kita hanya kebetulan. Sebab kalau memang itu kehendak kita juga, Allah kehendak A, kita pengennya A, sama. Lalu kita mengklaim, berarti kita sama aja menyaingi Allah. Nyaingin, berarti kita punya iradah tuh hebat berarti. Iradah kita derajatnya sama dengan Allah. Ya enggak lah, iradah Allah mah hakikat, iradah kita mah makhluk. Ciptaan. Jadi jangankan jadinya itu A, baru punya keinginan aja di hati, kertek niat di hati aja tuh udah Allah yang nyiptain. Berarti kan iradah yang ana sama kita aja Allah yang nyiptain. Lalu apalagi yang terjadi dengan keinginan yang kita cita-citakan tersebut benar adanya. Lah, niat kita aja Allah yang nyiptain. Maka enggak pantas kita apapun semua diklaim hasil kita. Padahal semua hakikat Allah yang punya, bukan iradah kita, apalagi kudratnya kita, kemampuan kita, kehendak kita, bukan, tapi semua hakikat Allah yang punya. Jadi dalilnya sama dengan iradah, sifat ma'ani, ya. Jadi kemarin sifat yang 20 itu terbagi berapa? 4 ya, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ya, nafsiyah 1, salbiyah 5, ma'ani 7, ma'nawiyah 7. Jumlahnya semua ada 20. Jumlahnya semua ada 20. Lanjut ya. Jadi muridan wadal alal irada wa idza sabata law kana muridan, kalau memang tetap bagi Allah memiliki dat yang muridan, dat yang memiliki iradah, maka ista'ala alaihim mukrihan, maka mustahil bagi Allah memiliki sifat mukrah, apa? Terpaksa. Ya. Paksa. Semua yang Allah ciptakan nggak ada campur tangan, tidak bisa diintervensi. Quran itu bisa jadi maknanya intervensi. Allah menciptakan manusia, ada intervensi nggak ada. Semua adalah murni badinya Allah, maha indahnya Allah dalam menciptakan. Hidung Allah ciptakan itu nggak ada intervensi dari siapa-siapa. Sebab kalau Allah diintervensi berarti Allah bukan Tuhan yang maha gagah dan kuat, tetapi lemah. Kenapa diintervensi? Jadi semua yang Allah ciptakan semua adalah kehendak Allah murni 100%. Beda dengan kita menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Sedikit banyak kita ada intervensi. Sedikit banyak ada intervensi. Jadi
seikhlas-ikhlasnya kita masih ada takarannya. Iya, enggak 100%. Berarti kan kalau 100% berarti umpama 80%, berarti 20% ada intervensi, ada dorongan. Entah dorongan dari siapa, wallahu alam. Pokoknya ada dorongan aja. Atau ada daya tarik. Bukan dorongan, atau ada daya tarik. Daya tarik tujuan, dorongan ada support gitu. Nah, itu iradah Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak mukroh. Allah bukan zat yang bisa dipaksa atau diintervensi dalam melakukan, menciptakan atau mentiadakan sesuatu. Yang ini didu kauni muridan, lawan daripada sifat muridan. Ya. Muridan. Jadi makna daripada mukrihan atau mukrohan itu maknanya adamul iradah, Allah tidak memiliki kehendak. Tapi kan kenyataannya alam ada, berarti bukti Allah punya kehendak. Kehendak menciptakan alam. Jadi kalau kita semakin kita mengerti sedikit dalam tentang tauhid, maka keislaman kita, kepasrahan kita sebagai makhluknya Allah akan semakin menjadi-jadi. Kan Islam itu artinya pasrah, taslim, pasrah. Yang namanya pasrah itu seperti mayit yang sedang dimandikan. Mau dibalikin ke kiri ya udah ke kiri, ke kanan ya ke kanan. Ke depan ya ke depan, ke belakang ya ke belakang. Jadi gimana yang mandiin aja jadinya. Jadi pergerakan kita ini, kita akan semakin marifat karena semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita 0% tentang segala apapun. Tentang segala apapun. Ilmu 0%, harta 0%, dunia yang kita miliki 0%, pahala 0%, dosa pun 0%. Jadi semua adalah hakul mawjud, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Nah, kalau umpama kehendak itu adalah Allah, sedangkan kita pengennya benar jadinya, itu kan bukan kehendak kita, itu hanya kebetulan. Awas, jangan dianggap itu kan keinginan gua. Kita bolehlah bahasa kayak gitu. Cuman dalam hati tetap iman kita membaca hanya iradah Allah yang jadi. Walaupun kita iradanya sama A. Jadinya A. Allah pengennya A, kita pengennya A. Jadi A. Awas, jangan diklaim. Kita suka klaim nggak? Boleh nggak apa-apa, bahasa manusia seperti itu. Itu kan maunya gua. Itu keinginan gua, itu maunya gua. Tetap iman ngebaca hanya kemauan Allah yang jadi. Lalu itu kan kemauan gua juga, itu mah kebetulan aja. Jadi kita masih patah kebetulan. Sebab kalau kita mengklaim dan kita meyakini itu adalah benar-benar keinginan kita, ya tanpa ada keinginan siapa-siapa, berarti kita ini mengaku Tuhan kedua, berarti seakan-akan seperti itu. Lah hebat berarti kalau umpama gue pengen A jadi A, hebat berarti kita. Berarti kita punya iradah itu luar biasa. Maka dari sini kan kita jadi paham kalau semua iradah aja Allah yang punya, berarti kita 0%. Yang kita semua ada sama kita itu 0%. Iya, apa yang kita mampu nggak ada kan? Jangankan bikin, keinginan pun kita nggak punya. Lalu kita punya keinginan, Allah yang nyiptain. Jadi niat di hati kita itu Allah yang nyiptain, bukan kita. Ya sekarang masalah niat di hati aja Allah nyiptain, apalagi kita bicara, apalagi kita berbuat, apalagi kita bergerak. Itu mah lebih dari semuanya berarti. Dan sekarang niat aja Allah yang bikin, Allah yang nyiptain, bukan kita. Sebab pemikiran Mu'tazilah ya begitu kemarin. Ya. Jadi Mu'tazilah mah kudratnya makna dia punya pengertiannya sama dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Iradah Allah yang membuat, cuman muridannya Allah nggak buat, Allah nggak nyiptain. Ilmu Allah yang buat, sama dengan Mu'tazilah pendapatnya begitu. Cuman sifat alimnya itu kan ilmu itu sama ada yang A, sama berada sama yang Al.
alim. Ibarat kata mah, ilmu itu bendanya, alim itu tempatnya. Jadi kalau kata Mu'tazilah mah, bendanya mah keyakinan sama dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Cuman Allah nggak nyiptain tempatnya. Sebab secara otomatis yang namanya ilmu pasti alim. Menurut mereka begitu. Berarti di situ ada pelemahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak tembus kepada yang namanya alim. Menciptakan alim berarti Allah nggak tembus. Berarti situ ada lemahnya Allah. Mu'tazilah itu pemikiran yang sesat seperti itu, salah satunya, dan masih banyak lagi. Gitu. Sama irodah, kudut irodah sama. Asifatul sadisa asyarah, sifat nomor ke-16.